Ups, tunggu ya. Sari, kamu udah di sini, Sar? Oke, ada Bu. Oke, tunggu 20 menit lagi ya, Sar. Oke, start to recording. Nah, halo selamat pagi semuanya. Selamat pagi, selamat pagi. Hai, selamat pagi semua, selamat datang di online kelasnya bidang kita. Dan bersama saya Yesi. Dan hari ini aku akan sharing dulu tentang penggunaan Zoom meeting ini. Jadi di sini aku juga live dulu supaya teman-teman yang ada di Instagram bisa pindah ke Zoom meeting yang apa namanya yang udah aku share linknya di mana di Instagram kemarin. Jadi memang kemarin harusnya aku kasih pengumumannya pagi, tapi karena pagi itu aku udah hectic banget, jadi kemarin itu ceritanya pagi-pagi di klinik udah bersih-bersih semua. Halo Sandy. Bersih-bersih semua, kemudian habis bersih-bersih, terus sampai sore, Sari aja sampai sore kayaknya dia, sampai malam kayaknya dia. Kemudian habis itu apa namanya, eee, siang after lunch itu aku baru baru share aku bilang sama Bella untuk, "Tolong share nanti nggak kelupaan," gitu kan. Jadi selamat datang untuk teman-teman ibu-ibu yang, sekarang bergabung dengan saya di sini. Ada sekitar 32 orang dan, mungkin yang ada di Instagram silahkan Anda bisa pindah ke sini karena nanti aku akan matiin di Instagram, kita akan pindah ke Zoom As. Jadi caranya di Zoom itu nanti tinggal masukin ID membernya, install dulu ya, nggak ada di sini, install dulu, kemudian habis itu terus masukkan ID membernya supaya bisa gabung. Nah, aku akan jelasin dulu aturan main dari Zoom ini karena supaya semua berjalan dengan lancar karena sekarang ini kan satu kita mesti usahakan kalau bisa stay di rumah dulu apa namanya supaya berkaitan dengan virus corona ini supaya semuanya bisa sehat dan kita bisa memutus rantai si virus ini. Cuman masalahnya adalah kalau kita putus rantai virusnya, kemudian kita nggak keluar rumah, gimana caranya aku menjaga tetap bugar, kemudian gimana tetap aku bisa belajar dan lain sebagainya. Nah, caranya hari ini aku mencoba untuk bikin trial untuk yoga dan ini baru pertama kali saya bikin yoga tapi online kelas seperti ini sambil aku melihat apa yang ada terjadi di dalam diri Anda gitu kan. Nah, sebenarnya biasanya sih kalau yoga hanya lewat YouTube, aku bisa sih rekam lewat YouTube, kemudian habis itu aku ngecek aku apa namanya posting, habis itu aku nggak tahu kamu lakukan benar apa enggak, ibu-ibu lakukan benar apa salah, itu aku nggak ngecek. Nah, di kelas ini aku pingin nanti aku bisa lihat Anda, jadi, paling tidak aku bisa lihat sekilas tentang Anda, badannya Anda gimana, karena percuma kalau Anda cuma lihat, YouTube saya, Anda, matiin, apa namanya, videonya sehingga aku nggak bisa lihat dirimu, dan kemudian aku nggak bisa lihat apakah kamu benar apa salah pakainya, gitu kan. Jadi, aturan mainnya begini, di Zoom meeting ini, di situ ada layar besar dan kemudian setelah itu, ada, bagian di, HP Anda yang nanti ada gambar, mikrofon, yang itu ada tulisan mute. Nah, mikrofon itu fungsinya untuk, mematikan atau menghidupkan suara yang ada di tempat Anda. Jadi kalau misalnya aku matiin, nyalain mikrofonnya, apa namanya
Anda pasti akan dengar suara saya. Kalau sampai Anda belum dengar suara saya, berarti Anda keluar dulu dari aplikasi itu, kemudian masuk lagi dengan ID yang sama. Mungkin ada masalah di sinyal Anda, instalasi Anda, atau ada sesuatu yang crash mungkin. Kemudian di sini ada video, jadi ada gambar si video, stop video atau si video. Jadi ketika aku stop video, Anda nggak akan bisa lihat gambar saya, tetapi ketika aku si video, Anda bisa lihat gambar saya lagi. Nah, karena ini yoga dan bukan aku ceramah, gitu kan? Harapan saya Anda mute itu mikrofonnya supaya suara di tempat Anda tidak masuk ke sini, tetapi Anda lihatkan video Anda. Kebayang ya? Jadi beberapa di sini ada Realme, ada Nana, ada Rifka, kemudian ada Mbak Nuni udah kelihatan Galaxy 5 A51 iPhone Tarapon Mbak. Aku nggak tahu. Kemudian Mbak Nei ada kelihatan, Mbak Rifka, Novita kelihatan juga, kemudian ada Windy kelihatan, Mbak Ulfah, Mbak Pita, ada yang pakai huruf Arab, aku nggak ngerti bacanya. Nah, dan lain sebagainya, Anda bisa nyalain dulu videonya, kemudian usahakan kalau Anda lihat layarku di sana, aku nanti YouTube, geraknya di sana, di matra sana. Jadi mungkin akan aku deketin sedikit ke sini. Set gitu ya, supaya kelihatan. Yes. Nah, paling tidak si matras ini kelihatan sehingga supaya Anda bisa lihat saya dan nanti saya akan lihat ke Anda juga. Jadi paling tidak aku coba cek di situ ya gambarnya. So ketika aku berdiri di sini, aku angkat tangan masih kelihatan kan? Kemudian aku ke sana juga kelihatan, di sini juga kelihatan. Oke, aku ada di situ. Pas kelihatannya. Nah, kemudian habis itu terus di sini ada manage partisipan. Hari ini ada sekitar 35 orang yang bergabung. Artinya ada 35 thank you yang mau hadir. Kemudian dan ada beberapa chat. Memang aku nggak bisa karena aku operating sendiri. Aku nggak ada asisten hari ini. Jadi aku nggak bisa tanya jawab di situ nanti. Dan aku akan coba backup dengan dengan ini kameraku sehingga aku nanti bisa gerakan yang ada di situ bisa di sini karena aku butuh melihat tubuh Anda. So ini nanti aku bikin menjadi kecil-kecil sehingga aku paling tidak bisa lihat tubuh Anda sekilas persis kayak Mbak Windy, good Mbak Windy, kemudian Mbak siapa lagi tuh? Mbak Tarapon, bagus seperti itu modelnya. Jadi aku ada di belakang, mungkin nanti aku akan ada anjingnya juga ya itu ya. Kemudian terus udah kurasa itu aja. So kita akan mulai sebentar nanti bagi yang ikut silahkan langsung mau ikut langsung ikut boleh. Kemudian dan harapan saya supaya lancar semuanya semua di mute. Jadi semua di mute karena kalau nggak di mute nanti suaranya akan kelihatan, akan ketahuan di sini. Nah, oke ya, kita mulai ya. Yes. Semuanya sudah aku cek dulu, semuanya suara saya sudah oke kah? Sudah oke ya? Wait, aku kayaknya ada satu lagi, aku mestinya pakai earphone. Aku lupa kalau aku mesti masukin ke airport. Wait ya, maaf. Aku coba masuk ke airport dulu, lupa saya.
Harusnya ada aku pakai AirPod sehingga bisa kedengeran. Bluetooth on, Bluetooth on connected. Aku matiin dulu di sini, lupa maaf. Yes sih. AirPod not connected. Maaf ya Bu. Aku konekin dulu ke disconnect dulu. Di sini bisa nggak ya? AirPod-nya nggak bisa ya. Si iPhone connect. Cek. Accept connect and pair. Okay. Connected. Check sound. Sekarang aku coba AirPod. Cek. Nggak kedengeran ya? Ya udah deh. Nanti kita coba dulu deh. Yesi AirPod. Yesi AirPod. Yesi. Oke. Belum bisa. Cek. Oke, AirPod-nya tetap nggak bisa. Baiklah, aku nggak usah pakai AirPod. Besok aja nanti. Oke, sekarang suaraku udah kedengeran kan? Kasih tahu aku kalau suaraku udah kedengeran. Aku nanti akan pindah. Aku akan mati di situ, lalu pindah. Kalau suaranya kedengeran, kasih aku tanda dong. Oke, good. Sip. Yes. Artinya kalau aku nanti di sana, moga-moga tetap suaraku tetap kedengaran. Aku akan agak besar ya suaraku ya. Oke, let's go. Nah, bagi teman-teman yang nanti tiba-tiba suaranya muncul, aku nggak bisa sentuh itu laptopnya, sehingga kemungkinan teman-teman akan terganggu kalau misalnya ada yang nggak matiin nggak matiin apa namanya suaranya. Jadi begini, hari ini aku akan sharing tentang bagaimana menjaga gerakan yang akan aku lakukan adalah gerakan yang akan kita lakukan sama-sama adalah gerakan untuk menjaga supaya imun sistem kita bagus, sehingga kemungkinan besar kita tidak terkena si virus corona tersebut. Sekarang lagi benar-benar lagi benar-benar panik semuanya karena si virus corona ini. Jadi saya turut prihatin untuk teman-teman semua gitu kan. Lalu turut prihatin banget atas kejadian ini, tapi ya kita bantu pemerintah lah gimana caranya supaya virus ini bisa segera teratasi. Dan sebenarnya sebelum nanti saya yoga, saya ingin sharing dulu juga tentang gimana sih kalau misalnya aku lagi hamil, tapi aku terpapar dengan virus corona, atau aku gimana caranya supaya aku tidak kena si virus itu dalam kondisi aku hamil dan dalam kondisi nanti pas proses melahirkan. Banyak sekali kekhawatiran yang muncul saat ini berkaitan dengan itu. Kalau misalnya hamil gimana?
Kemudian kalau misalnya aku melahirkan gimana, apalagi aku berencana melahirkan di rumah sakit atau berencana melahirkan di rumah sakit yang sebagai rumah sakit rujukan virus corona, gitu kan. Nah, dua pertanyaan yang ini memang benar-benar cukup mengganggu dan cukup membuat orang jadi khawatir, gitu kan ya. Nah, uh, satu tips dari saya, rekomendasi dari saya adalah selama Anda hamil, usahakan Anda benar-benar jaga imunitas Anda. Jaga imunitas, booster, gunakan mungkin multivitamin yang Anda dapatkan dari dokter atau bidan Anda. Silakan Anda konsumsi, kemudian sementara dulu silakan dikonsumsi dulu, patuh dulu dengan itu. Kemudian setelah itu usahakan benar-benar jaga kebersihan sehingga jangan sampai Anda apa ya namanya nggak cuci tangan seperti itu. Usahakan cuci tangan terus, cuci tangan pakai sabun. Kemudian hand sanitizer hanya digunakan kalau memang Anda tidak memungkinkan untuk cuci tangan. Jadi karena mengingat sekarang hand sanitizer pun nyarinya susahnya minta ampun. Dan saya juga kurang setuju dengan DIY tertentu dari membuat hand sanitizer yang sembarangan gitu kan, asal campur saja, metodenya nggak dilihat, asal campur alkohol sama gel aloe vera dan lain sebagainya, dan kita belum tentu itu apakah benar-benar bisa menjamin atau tidak gitu kan. Harusnya nanti aku akan bahas tentang hand sanitizer nanti. Nah, terus lalu minum air putih yang banyak, dan kalau misalnya Anda memang lagi memang butuh harus periksa ke bidan atau ke dokter, ya tetap periksa, jangan terus nggak periksa. Tapi usahakan mungkin ada appointment kira-kira jam berapa saya sampai di klinik sehingga supaya Anda sampai ke sana antrinya nggak banyak. Anda sampai di sana ketemu, masuk, habis itu langsung keluar lagi seperti itu. Nah, itu apa namanya, Anda usahakan seperti itu, ngobrol sama provider Anda, bagaimana caranya supaya antrinya nggak lama di rumah sakit. Kemudian saya kira-kira jam berapa saya dapat jatah jam berapa, seperti itu. Nah, aku rasa itu bisa dikomunikasikan. Kemudian jangan ajak orang banyak, gitu kan. Cukup Anda mungkin sama suami saja, kemudian dan usahakan atau mungkin sama si kakak. Tapi kalau misalnya kakak nggak ikut, ya udah kakak di rumah aja sama pembantu kalau ada, atau dititipin nenek kalau bisa. Paling tidak minimalkan paparan Anda dengan teman-teman dulu sementara. Nah, tapi kalau misalnya sampai Anda ternyata melahirkan dan dalam kondisi udah kontraksi, saya bilang tetap di rumah sakit, bukan berarti Anda kemudian ya udah karena corona aku home birth aja gitu. Enggak begitu. Ketika Anda mau home birth, ada banyak hal yang harus Anda lakukan dan persiapkan. So, kalau misalnya Anda mau home birth, ya dari awal sudah begitu, bukan karena virus corona kemudian Anda tiba-tiba home birth, but usahakan perlama Anda di rumah sehingga begitu Anda datang ke rumah sakit, Anda sudah fase aktif dan Anda sudah bisa pembukaannya membutuhkan waktu yang cukup pendek, gitu kan? Bukan baru flag, kemudian Anda udah datang ke rumah sakit bingung, baru kontraksi 5 menit tapi belum teratur dan masih mild intensitasnya, Anda udah bingung lagi. Enggak begitu caranya. Gitu, karena takutnya nanti malah kelamaan di rumah sakit gitu, sehingga resiko Anda terhadap paparan-paparan virus yang mungkin ada di rumah sakit tersebut malah terkena di Anda dampaknya. Hindari juga induksi kalau perlu. Jadi kalau misalnya karena induksi hanya dilakukan kalau misalnya Anda memang diperlukan. Tapi kalau misalnya nggak perlu induksi, jangan induksi, gitu kan? Karena induksi
yang tidak perlu bisa menyebabkan intervensi yang lain gitu. Itu yang harus dicatat dulu gitu. Kemudian pokoknya hindari intervensi yang tidak perlu yang kemungkinan akan terjadi gitu. Itu benar-benar harus dihindari. Makanya Anda harus belajar banyak. Siapkan tubuh Anda sehingga proses persalinannya lancar. Itu penting banget. Jadi hari ini saya akan bantu Anda untuk mempersiapkan tubuhnya. Aku akan ajarin sedikit tentang bagaimana pergerakan panggul. Kita akan pemanasan sebentar, kemudian kita akan melakukan beberapa gerakan yang mungkin Anda bisa lakukan setiap hari nanti selama masa di rumah ini, dan kemungkinan besar aku juga akan membuat online class yang beberapa term. Ini adalah online class trial. Jadi kalau misalnya ini efektif dan cukup oke, dan kita bisa berinteraksi dengan baik, nanti aku akan teruskan ini yang lebih oke, dan ditambah dengan mungkin ada jurnal atau panduan secara tertulis atau e-book atau apa yang bisa aku kirimkan ke Anda melalui Gmail. Cuman untuk ini sementara aku nggak bisa pakai itu hanya untuk trial. Hari ini hanya untuk trial, tapi nggak mengurangi kualitas kelas kalau trial ataupun tidak trial. Nah, untuk yang di yang di live Instagram aku akan matiin dulu. Nah, nanti aku matiin dulu ya. Dadah. Oke, terus aku akan pindah ke sini dan aku akan balik ke sana. Moga-moga suaraku kedengeran ya. Wait. Oke. Record. Nah. Oke. Yap. Semoga suaranya cukup kedengeran. Cukup, tapi agak jauh ya. Wait sayang, gimana caranya supaya nggak terlalu jauh? Oke, aku agak deketin sedikit. Bentar. Segini oke kah? Oke. Oke, good. Aku akan masukin ke... Semoga Anda bisa lihat saya dengan mudah ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai lihat, kita mulai yoga, silahkan ambil balok. Kalau ada balok, Anda boleh pakai balok. Kalau tidak ada balok, Anda boleh pakai selimut. Jadi siapin balok sama selimut. Jadi kalau misalnya punya selimut, Anda lipat. Jadi atau handuk yang tebal, please. Jadi silahkan beranjak dulu, ambil handuk dulu, handuk yang tebal, handuk yang gedenya segini, oke. Kemudian kalau ini selimut yoga namanya, siapin dulu, oke, dilipat. Kemudian jadiin lipatan yang kecil dulu, oke, please. Aku kasih waktu dulu Anda untuk siapin balok dan selimut. Kalau misalnya selimut nanti segede ini nanti, oke, segede ini, karena ini dipakai untuk melindungi lutut Anda dan tulang kering Anda dari matras. Karena matrasnya kan tipis ya. Jadi kalau pakai matras yang terlalu empuk pun kadang-kadang bikin nggak balance. Kalau misalnya Anda punya balok satu, it's okay pakai satu. Idealnya punya balok dua dan baloknya kayu. Idealnya begitu. Ada balok kayu, ada balok foam. Nah, saya sih masing-masing balok, mau kayu atau mau foam, itu ada fungsinya masing-masing. Dan untuk kali ini aku menggunakan balok kayu. Yang mana balok kayu ini beratnya itu satu balok itu sekitar 850 gram sampai 1 kilo. Jadi cukup firm, kokoh, kemudian dan cukup kuat ketika menopang tubuh Anda.
dan membantu Anda untuk melakukan adjustment yang lebih oke. Kemudian ketika Anda duduk di atas balok, usahakan gunakan tulang duduknya duduk di ujung bagian depan di si balok ini. Kalau ini belakang, ini bagian depan, jadi ada duduk di situ. Di mana sih tulang duduk? Tulang duduk itu Anda boleh taruh tangannya di tulang duduk seperti ini. Nanti kalau Anda lihat lancip-lancip di sini, oke, berarti itu tulang duduknya ya, gitu kan? Kemudian Anda duduk dengan posisi Sukhasana. Sukhasana berarti duduk dengan kaki disilangkan seperti biasa. Tangan kanan letakkan di paha kiri. Aku mirroring hari ini, jadi kanan saya adalah kiri Anda, atau kiri saya adalah kanan Anda, supaya Anda tidak bingung ya. Jadi tangan kanan taruh di depan ya, paha bagian depan. Tangan kiri pegang dari belakang, ya. Kemudian tangan kanannya diarahkan ke bawah, tangan kirinya disibakkan, ditarik ke atas. So rotate, ini di rotate, sibakkan lemak-lemak yang ada di area bokong, sehingga, maaf aku ngomongnya bokong gitu aja ya, supaya lebih nyaman. Nah, bokong atau pantat lah gitu kan. Kemudian sehingga si tulang duduk itu benar-benar nempel di sini. Agak nggak nyaman, memang agak sakit sedikit, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ibu hamilnya lumayan gemuk, kurasa nggak sakit. Nah, kemudian panjangkan tulang belakangnya dulu. Kemudian bahu usahakan putar dulu ke belakang. Jadi bahu putar ke belakang, tangan letakkan seperti cup shape. Cup shape itu mangkuk ditengkurepin, kemudian tangan Anda di atasnya. Jadi kayak membentuk ini si tangan ini tengkurepan mangkok gitu, aku taruh di situ. Kemudian taruh di belakangnya. Jaga dulu, panjangkan tulang belakangnya, spine-nya dipanjangin. Jadi supaya si spine ini tulang belakang ini bisa benar-benar panjang, karena keluhan paling banyak di area tulang belakang dan itu menjadi sumber masalah gitu kan. Kita kasih ruangan dulu di area dada dan di area perut. Oke. Kemudian pastikan tulang belakang tetap tegak, tetap panjang, tetap tinggi. Kemudian setelah itu tangannya dilepas, letakkan tangannya di perut. Jadi tangan diletakkan di perut, oke. Kemudian usahakan letakkannya di mana? Di area navel atau di area udel atau tali pusar Anda atau udel Anda. Tangannya menyatu begini, tidak bertumpang tindih, tapi menyatu. Taruh saja di sini. Kemudian kita akan lakukan centering dulu, pemusatan pikiran dulu. Kemudian baru kita akan melakukan belly breathing atau pranayama atau nafas perut. Jadi pejemin mata, Anda cukup dengarkan suara saya saja dari situ. Oke, bagi yang belum di unmute, please silahkan di unmute dulu, di mute dulu. Belum di mute karena ada itu di depan aku lihat di situ ada yang kebuka mikrofonnya, jadi supaya nggak ganggu temannya yang lain. Tarik nafas panjang dan dalam, pejemin mata, hembuskan pelan-pelan. Pusatkan dulu perhatian hanya pada suara saya dan juga suara nafas Anda dulu. Saat ini di tubuh Anda, di rahim Anda ada dedek bayi, jadi ngobrol dulu dalam hati, izin dulu sama dedek bayi, ngobrol juga dulu sama tubuh Anda sebentar. Oke, hari ini kita mau belajar, hari ini kita mau benar-benar belajar supaya tubuhnya sehat dan tetap bugar.
Oke. Lalu setelah itu kita mulai tarik nafas panjang dan hembuskan pelan-pelan. Ikuti ritme nafas Anda dulu. Tarik nafas, inhale dan exhale. Sambil mencoba merasakan nafas yang keluar dan masuk dulu. Jadi, tarik nafas, inhale. Kemudian exhale. Pusatkan perhatian Anda di nafas yang masuk dan keluar dulu. Ketika tarik nafas melalui hidung, buang nafas juga melalui hidung. Jadi tidak ada tarik nafas melalui hidung, buang nafas melalui mulut. Oke. Tarik nafas dari hidung, buang nafas juga dari hidung. Kemudian kalau sudah 3 siklus nafas lakukan dulu sambil Anda menenangkan tubuh, menenangkan pikiran. Kemudian setelah itu baru ketika tarik nafas, gembungkan perut Anda. Bayangkan udara masuk ke rongga perut Anda dan memenuhi juga rongga dada. Lalu ketika menghembuskan nafas, tarik otot perutnya masuk ke dalam, kempesin perut Anda. Ini yang disebut belly breathing. Di kelas nafas, aku akan lebih detail lagi menjelaskan ini. Inhale, tarik nafas, gembungkan perutnya. Lalu exhale, hembusin nafasnya. Lakukan 12 kali siklus. Inhale, gembungin. Exhale, kempesin. Oke, kemudian inhale lagi gembungin. Dan aku minta tolong untuk Mbak siapa ya, aku nggak kelihatan dari sini karena suaranya noise banget, mengganggu teman yang lain. Inhale gembungin, kemudian exhale kempesin. Lakukan dulu. Dan ini ada Mbak Rila, please Mbak Rila di mute ya. Kemudian, karena aku nggak bisa maju mundur dari sini ke sana terus untuk operating mute dan tidak mute. So, please kerjasamanya untuk tidak menyalain mikrofonnya ya. Sementara dulu, karena kita lagi yoga. Oke. Inhale gembungin, exhale kempesin, dan lakukan sampai 12 siklus. Inhale dan exhale. Great. Biasanya bagi Anda langsung bergerak, dan itu adalah sapaan pagi bagi Anda. Dan sapaan pagi dari bayi Anda ke dirimu, ke bundanya, dan sapaan Anda juga boleh menyapa dia dan boleh mengelus-elus dia. Oke, kemudian pelan-pelan buka mata. Ketika buka mata, pandangan lihat ke lantai dulu, depan Anda, baru kemudian lihat ke layar lagi. Letakkan tangannya di paha sekarang. Kita akan ganti jaringan kakinya. Silahkan lurusin dulu kakinya supaya tidak gelinggingan, tidak kesemutan. Lalu kalau sudah, kemudian dilipat lagi, diganti, change. Kalau tadi kaki kanannya di depan, sekarang kaki kirinya yang di depan, bukan kanannya yang di depan. Oke? Nah, kemudian kita akan lakukan pemanasan di area kepala dulu. Ketika inhale selalu menjauhi pusat tubuh, ketika exhale selalu mendekati pusat tubuh. So, ikuti ritme nafas Anda masing-masing. Ketika inhale tengadahkan kepala, lalu ketika exhale tundukkan kepala. Anda boleh lakukan gerakan ini 5 kali. Inhale dan exhale. Kemudian juga gerakan dipatahkan ke kiri dan ke kanan, tapi bukan berarti dipatahkan sampai bunyi klak kayak gitu. Inhale, lurus, exhale ke samping, inhale lurus lagi, exhale ke samping, kanan, inhale lurus, seperti itu lakukan gerakannya. Kemudian setelah itu, 2 gerakan itu lalu Anda putar kepalanya pelan-pelan. Dan boleh 360 derajat, tapi pelan-pelan saja tanpa dipaksa, sambil Anda seolah-olah membangunkan sendi-sendi yang ada di area leher.
Oke. Good. 4 kali sisi kanan, kemudian balik ke sisi kiri, diputar di arah sebaliknya. Ikut aja, ikuti nafas Anda. Bagus banget. Tidak ada pemaksaan nafas, tidak ada nafas dari hidung keluar dari mulut, tapi usahakan dari hidung keluar juga dari hidung nafasnya. Ketika sudah selesai, tegakkan kepala lagi, kemudian lihat lagi ke depan. Nah, lalu kita akan coba area di sini ya. Jadi letakkan tangan kanan Anda, taruh di bahunya, siku, elbow menghadap ke depan dulu, coba. Elbow menghadap ke depan. Aku pelan-pelan ya, supaya Anda bisa lebih jelas. Dari sini, bikin putaran, angkat dulu elbow-nya to the ceiling, ke arah langit-langit. Putar, tapi badannya, dadanya menghadap ke depan. Putar ke belakang. Bayang ya. Kemudian naik lagi, ke depan lagi. Inhale, angkat, great. Exhale ke belakang, putar. Badan tetap ke arah depan. Inhale ke depan, atas, good. Exhale ke belakang, great. 2 kali lagi, inhale ke depan, exhale ke belakang, great. Inhale lagi ke depan, good. Exhale ke belakang, yes. Sisi satunya, pegang tangan kirinya dulu, menghadap ke depan, lakukan lagi. Inhale up, go to the ceiling, exhale putar. Ini bagus untuk mengurangi ketegangan yang ada di bahu, di leher, dan memijat area yang ada di kelenjar getah bening. Sehingga ini bagus banget untuk buka dada dan meningkatkan imunitas. Angkat, kemudian putar. Last one, inhale up, kemudian exhale down. Great. Nah, kemudian silakan ambil strap. Kalau anda ada strap nggak? Kalau nggak ada strap, pakai handukmu tadi. Ambil strap, kalau bisa. Kalau misalnya anda punya strap, kalau seandainya nggak punya strap, it's okay. Anda boleh pakai handukmu atau pakai apa aja yang bisa dipakai buat pegangan. Jadi kalau misalnya handuk, aku lepas dulu ininya. Anda lebarin handuknya. Anda pegang seperti ini. Oke, ini kalau Anda pakai handuk atau pakai pasmina atau pakai apapun atau kain yang ada di dekat Anda, boleh Anda pakai seperti ini. Oke. Kalau Anda punya strap akan jauh lebih enak karena ini ada ukurannya. Jadi strap masukin, bikin loop. Loop itu lingkaran, seperti ini jatuhnya. Kebayang ya? Nah, dari loop ini kita masih akan mengerjakan area bahu dan area di area dada. Karena balik lagi pernafasan sangat penting banget sehingga ini sangat penting banget untuk ibu hamil. Jangan sampai ibu hamil sesak nafas dan kena masalah flu. Jadi buckle yang ada atau besi itu jangan pas ditaruh di kulit, tapi ini taruh di depan. Saya akan coba, kita lakukan 2 round. Kita akan lakukan 2 round untuk pemanasan, untuk buka bahu. Jadi round pertama saya akan pakai ini, round kedua saya akan pakai kain di depan, handuk yoga di depan Anda, sehingga Anda tetap bisa ada bayangan. So, yang pertama bikin loop, kemudian jalin seperti ini. Jadi jempol Anda masukin di sini, taruh ke depan dulu, oke, sebisa Anda. Inhale, angkat tangannya ke atas, tarik nafas. Exhale, putar ke belakang. Oke, kebayang? Kemudian inhale lagi, naik lagi ke atas. Exhale ke depan. Great, bisa ya? Yuk,
Inhale naik ke atas lagi. Exhale ke belakang, badannya tetap tegak. Inhale ke naik ke atas. Exhale turunkan. Last one di putaran pertama. Inhale naik lagi ke atas. Anda akan rasain bahu Anda putar. Exhale mundur ke belakang. Ayo ke belakang, Mbak, di bawah orange. Yes. Inhale naik ke atas. Exhale ke depan. Sambil senyum ya, sambil ngerasain rotate di area bahunya. Aku agak maju sedikit karena aku ternyata agak kena di tembok. Nah, kalau setelah udah begini, lalu bagi yang punya strap loop, deketin 10 cm. Jadi loopnya tambah kecil. Bagi Anda yang tadinya segini jaraknya, tadi segini misal, oke. Sekarang ambil masing-masing maju satu langkah. Jadi lebih pendek lagi. Kalau tadi segini, aku ulang ya. Anda ambil lagi satu langkah lagi, lebih pendek lagi. Nggak boleh cheating, nggak boleh curang, oke? Dari sini, inhale up, tarik nafas. Exhale ke belakang, lurusin tangannya. Kerasa nggak? Inhale up lagi, ayo. Exhale kembali. Kebayang bahu ke rotate 5 kali ya. Yuk, ikuti siklus nafasnya. Inhale up. Exhale kembali ke bawah. Inhale up lagi. Exhale turun. 1. Inhale naik. Exhale turun. Inhale naik lagi. Exhale turun. 2. Lagi. Inhale up. Exhale down. Inhale up lagi. Exhale down. 3. 2 lagi ya. Inhale up. Exhale down. Inhale up lagi. Exhale down. 3. 2 kali lagi. Inhale up. Exhale down. Inhale up lagi. Exhale down. 4. Last one. Inhale up. Exhale down. Inhale up lagi. Exhale down. 5. Oke, great. Singkirkan dulu. Kemudian interlace your finger, badan hiasan. Dijalin tangannya. Jempol sama jempol jadi satu. Elbow shoulder level. Tidak boleh jempolnya buka. Jadi jempolnya nempel, ada lemnya. Kemudian dorong tangannya ke depan. Lurus. Yang didorong adalah pergelangan tangan, bukan jari jemari tangannya. Lalu inhale up, kedua tangan naik ke atas, arms up. Lengan di samping kanan dan kiri telinga. Inhale, bahunya relax, nggak boleh bahunya keangkat jepit leher. Exhale, tahan dulu. Inhale, tarik nafas. Exhale, one more time. Inhale, tarik nafas. Exhale, lepasin tangannya ke samping kiri dan kanan. Kita ulang sekali lagi. Jalin lagi tangannya. Kalau tadi jalinnya begini, sekarang diganti jalinannya. Jadi jalinannya tangannya diganti. Kemudian buka ke depan, balik. Lalu inhale, arms up. Kedua tangan naik ke atas. Bahunya rileks, panjangkan sayap-sayapnya, sisi kanan dan kiri tubuhnya panjang. Inhale and exhale. Kemudian inhale lagi. And exhale. Last one. Inhale. And exhale, release. Lepasin ke samping kiri, samping kanan. Oke, great. Sekarang kita akan lakukan twist, badan mulia ini twist. Jalin lagi tangannya.
kemudian dorong lagi sekali lagi ke depan, lalu inhale thumb up, urva badan biasa, panjangkan tulang belakang inhale, lalu exhale rotate ke sebelah kanan, putar badannya ke sebelah kanan, pandangan lihat kanan, inhale tahan, lalu exhale kembali go to the center. Great, sekarang sisi satunya, inhale tarik nafas, exhale rotate ke sebelah kiri, inhale, lalu exhale kembali ke tengah. Tahan ya, ulang sekali lagi, inhale tarik nafas, exhale rotate sebelah kanan, badannya di rotate panjang, inhale, exhale kembali ke depan. Sisi satunya, inhale tarik nafas, mulai pegel ya. Exhale ke samping kiri, inhale, lalu exhale kembali ke tengah. Tarik nafas inhale, lalu exhale lepaskan. Great, lumayan. Nah, sekarang tarik nafas, angkat kedua tangan naik ke atas, thumbs up. Pegang tangan kanannya, dipegang tangan kanannya. Tarik tangan kanannya naik ke atas, up, inhale, lalu exhale lipat ke sisi sebelah kiri. Good. Kaki tidak boleh ikut naik. Press kakinya ke matras. Putar bahunya ke belakang, pandangan lirik ke arah atas. Tahan. Open side chest, side thigh di open. Kemudian inhale naik lagi ke atas. Gantian, tangan kirinya dipegang, tarik ke atas, inhale, lalu exhale, side, bend, putar bahunya ke belakang lagi. Padahal lihat ke arah ketiak boleh, ke arah lengan atas atau langit-langit boleh, open your chest. Kemudian inhale, arms up, lalu exhale, release. Putar bahunya dulu, Anda boleh putar-putar dulu supaya rilis semua tension. Kemudian ke depan, open chest, inhale, exhale, close. Kita lakukan sambil ganti lipatan kaki dulu supaya Anda nggak dingin lagi. Lurusin dulu deh, lurusin, goyang-goyangin dulu. Oke, kemudian lipat lagi. Kita akan lakukan Sukhasana Cat and Cow Pose. Ini Sukhasana. Jadi inhale dorong dadanya ke depan, open, pandangan lihat ke arah depan, atas. Exhale close, lembutkan punggungnya, pandangan lihat ke arah perut, dilihat perutnya. Inhale up, open, pandangan lihat ke arah atas. Exhale close. Dua kali lagi ya. Inhale up lagi, open. Exhale close. Kemudian inhale up lagi, open. Lalu exhale close. Great. Kemudian inhale kembali netral. Lalu sekarang kita masuk ke area kaki. Silakan Anda beranjak dulu sebentar, singkirkan baloknya dulu. Balok singkirin, kemudian selimut yang tadi udah acak kabul karena Anda pakai buat stretching dilipat lagi. Oke, dilipat menjadi bagian yang lumayan kecil, menjadi segini. Oke, coba dilipat dulu, saya tunggu. Yes, betul. Jadi lipat kecil. Kemudian kita akan, saya akan menghadap ke, paling enak saya dari sini deh. Saya ke arah sisi sebelah kiri. Jadi kita coba ujung dari lipatan ini ke arah depan. Jadi ujung lipatan ini ke arah depan. Saya akan menghadap ke sana nanti. Oke, jadi Anda bisa lihat dari sisi sebelah kiri, jadi nggak berhadapan seperti ini. Nah, letakkan membentuk jajaran jenjang. Kalau Anda ada
istilah wajib gitu seperti ini. Jadi agak miring sehingga sudutnya itu ke arah depan. Kebayang? Kebayang ya? Lalu Anda duduk di sini. Oke, so ketika Anda duduk, ini lipatan yang segi pertemuan segitiga tadi itu tepat di bawah tulang kemaluan Anda. Bisa bayangin, tepat di bawah tulang kemaluan Anda, di segitiga di area bokong Anda itu, di situ Anda pegang. Anda duduk di situ di ujungnya. Jadi kalau misalnya tadi lipatannya ini sudutnya, bokong Anda tuh di sini. Kebayang? Jadi ini lipatan itu berada di atas simfisis Anda. Aku nggak bisa terlalu detail banget ngelihatin seperti apa bentuknya. Semoga Anda bisa pakai imajinasi Anda karena nggak bisa untuk ngelihatin ya. Oke. Kemudian lurusin dulu kaki Anda. So, bokong tetap diganjal dengan posisi sudut persis di depan tulang kemaluan Anda. Kemudian dan lurusin kaki Anda ke depan. Oke, clear ya? Oke. Nah, Anda siapin balok. Kalau Anda punya balok, siapin balok di samping Anda. Kalau Anda punya strap, Anda juga siapin di samping Anda deh, gitu kan? Karena balok dan strap ini bisa dipakai untuk bala bantuan nantinya. Nah, terus kita belajar untuk mengaktifkan kaki dulu. Kita lakukan pose dandasana. Jadi kaki naikin ke atas. Jadi si kaki, telapak kaki ini ke arah atas, lurus, paralel. Jadi tidak buka ke samping kanan atau samping kiri, tapi lurus ke arah atas. Clear? Buka kakinya selebar panggul Anda. Buka kaki selebar panggul. Tarik ke arah atas. Oke? Badan harus tegak, nggak boleh lean back. Lean back itu ke arah belakang, harus tegak. So ketika Anda lihat dari situ, sudutnya 90 derajat. Right? Tempurung lutut otot pahanya kencengin. Tekan heels atau tungkai ke matras. Tekan juga hamstringnya down. Jadi sampai kalau Anda lihat di sini, di area bawah, di sini itu nggak ada jedanya. Semut aja nggak bisa lewat. Jadi tempurung lutut otot pahanya ketarik ke arah soket hip. Kebayang ya? Tarik lagi ke arah atas. Clear? Kemudian, lalu letakkan tangan di samping kiri, samping kanan. Putar bahunya ke belakang. Elbow saling berdekatan. Berusaha untuk mendekat elbow-nya sehingga Anda open chest. Lalu dari sini inhale kedua tangan naik ke atas samsak. Dadasana urva hastasana. Panjangkan lagi tulang belakangnya naik ke atas 90 derajat sudutnya. Tarik nafas, inhale and exhale. Tahan, kakinya tekan. Kakinya aktif, pegang ini semua kakinya dan badannya ke atas. Inhale, lalu exhale, release. Turunin. Great, sudah lumayan keringetan. Sekarang ambil tangan kanannya pegang, kemudian tarik, lipat dulu kaki kanannya sekarang. Tungkai kaki kanan nempel di pangkal paha kaki kiri. Kita masuk ke Janusirsasana. Lutut dibuka selebar mungkin ke sisi sebelah kanan. So, kalau bisa ini dibuka lebar ke samping. Clear? Karena Anda hamil, badan harus tetap menghadap ke depan. Badan harus tetap menghadap ke depan. Nanti aku akan ulang dengan posisi menghadap ke Anda. Menghadap ke depan. Lalu pangkal paha kaki kiri mundurin. Jadi tangan kanan pegang paha kanan supaya paha kanan nggak berubah. Badan yang kiri angkat bokongnya sedikit, mundurin sedikit. Sehingga panggulmu menjadi tetap balance di tengah. Clear ya? Lalu kaki yang ada di sebelah kiri buka 15 derajat ke samping kiri. Ingat, karena Anda hamil di sini. Oke.
Kemudian dari sini inhale, kedua tangan naik ke atas samsak, panjangin seperti tadi. Lalu exhale, pandangan lihat ke depan, panjangkan tulang belakang, lipat tubuhnya ke depan. Lalu taruh tangannya ke depan. Taruh tangannya di matras, pandangan tetap ke depan, punggung tidak boleh melengkung. Kaki ditarik lagi ke arah Anda. Kakinya aktif. Sekarang dorong dadanya ke depan, open. Lipat lagi lebih dalam kalau bisa. Good, pandangan lihat ke depan lagi. Tahan, hamstring kaki kirinya ketarik. Kemudian kita mau rilis, inhale up, naikkan tangan ke atas. Lalu exhale, release. Oke, lakukan sekali lagi. Tapi saya akan menghadap ke arah Anda supaya Anda lebih jelas ya. Tunggu, aku ulang dulu. Ya. Jadi kaki kanan dilipat. Pangkal paha kaki kanan nempel di pangkal paha kaki kiri. Kemudian kakinya tadi ke arah depan, aktif, dibuka 15 derajat. Hehehe, kamu tarik. Sudah, tarik lagi ke arah Anda kakinya. Pangkal paha kaki kiri, mundurin ke belakang. Pegang tangannya di sini, mundurin. Supaya panggungnya tetap firm di depan. Oke? Kemudian inhale, kedua tangan naik ke atas samsak. Lalu exhale, pandang lihat ke depan, lipat tubuhnya ke depan. Up. Lalu taruh tangannya ke matras. Pandangan harus ke depan. Taruh tangannya Mbak di matras. Oke, dorong dadanya ke depan. Pandangan lihat ke arah depan. Anda boleh juga tangan kiri pegang kakinya. Tarik kakinya ke arah Anda. Lalu tangan kanan panjang lagi ke depan lagi. Up. Kebayang? Dorong dadanya ke depan. Ayo. Sebisa mungkin, sebisanya. Kalau punggungmu melengkung, jangan dipaksa. Punggung harus lurus. Oke. Sekarang nafas dulu di sini. Kemudian inhale up lagi. Exhale kembali release. Lakukan di sisi sebaliknya, yuk. Lurusin kaki. Dua-duanya. Goyang-goyang dulu. Great. Kemudian habis itu kaki satunya. Kaki kiri ya berarti. Pegang dulu pahanya kiri. Kemudian pangkal paha kaki kanan mundurin ke belakang. Supaya panggulnya tetap stabil ke depan. Badan sama panggul square. Kemudian buka sedikit 15 derajat atau sesuai dengan besar perut Anda. Aku akan lihat di sana dan Anda lakukan 2 kali supaya saya bisa lihat ya benar apa enggak. Inhale up, gerakannya naik ke atas dulu, panjangin tulang belakang, kemudian exhale lipat tubuhnya ke depan. Anda lihat ke depan, letakkan tangan di matras, dorong dadanya ke depan, open chest. Kemudian lipat lagi, tahan 3-5 siklus nafas. Anda boleh pegang tangannya di sini. Yuk, tahan, apa akan lihat di sebelah sana? Wait, tahan dulu. Tahan siklus nafasnya. Oke, good. Yes, Mbak Nuni tangannya turun aja di bawah. Dorong dadanya ke depan, buka dadanya. Oke, nafas. Inhale and exhale Mbak Galaxy, oke. Mbak Helena dorong dadanya ke depan lagi. Ya, nggak boleh membungkuk, punggung masih round. Oke, kemudian inhale, naikkan tangannya ke atas, arms up. Exhale, release. Lakukan sekali lagi. Ya, inhale up. Exhale, lipat tubuhnya ke depan. Great. Pegang, taruh tangannya dua-duanya di matras. Dorong dadanya dulu ke depan, lipat lagi lebih dalam.
kaki harus ditarik ke arah soket hip. Yang Anda rasakan adalah muskulus gluteusmu atau bokongmu arahnya ketarik semuanya. Punggungnya juga. Jadi ini dipakai untuk membantu hamstringnya lebih kuat dan juga ngilangin sakit pinggang. Oke, buka dadanya. Nafas di sini, senyum dulu. Atur nafasnya. Kemudian inhale, arms up. Kemudian exhale down. Lurusin kaki dua-duanya. Goyangin dulu. Good. Oke ya. Lalu sekarang pegang paha dalam. Lipat kakinya. Yang satu juga pegang. Lipat lagi. Badan Konasana. Jadi kaki jadi satu. Telapak kakinya. Pegang tangannya di pergelangan kaki. Butterfly pose. Goyang-goyangin dulu kakinya. Dari sini, release, open. Jadi di kakinya ngebuka saja, tidak usah ditekan. Kemudian badan Anda tetap tegak. Usahakan badannya tetap tegak. Lalu bikin kepalan tangan, letakkan di pangkal paha. Kemudian inhale, angkat, tekan ke bawah. Exhale, release. Good. Inhale, tekan lagi ke bawah. Angkat bahunya. Exhale, release. Good. Sekali lagi. Inhale, tekan ke atas. Angkat bahunya. Exhale, release. Lepas. Kemudian goyang-goyangin lagi. Oke. Lalu tutup kakinya sekarang. Dua-duanya. Kemudian geser ke sebelah kanan atau kiri Anda. Dua-duanya. Kemudian silahkan Anda beranjak. Ambil selimutnya yang tadi Anda pakai, dibuka lagi sekarang. Selimut dibuka lagi. Oke. Lalu letakkan si selimut ini di tengah matras. Tergantung Anda mau menghadap kemana. Jadi kalau hari ini saya menghadap ke sana. Jadi tentukan dulu di matras ini mana area mukanya. Kalau area muka di sebelah sana, so meletakkan selimutnya ini harus di belakang garis tengah dari matras Anda. Jadi kalau aku menghadap ke sana, ini adalah garis tengah matras saya. Lipatan yang ada di depannya aku taruh di sini, ini di belakang. Clear ya? Fungsinya apa? Fungsinya si matras ini dipakai untuk melindungi si lutut sama tulang kering supaya tidak sakit. Jadi seluruh lutut dan tulang kering harus terlindungi. Kita akan lakukan cat and cow pose dulu dan Adho Mukha Virasana. Jadi silakan posisi tabletop, table pose. Pastikan lutut dan tulang kering kena dengan selimut Anda, oke? Tangan usahakan hastabanda. Hastabanda itu buka lebar tangannya. Tangannya nggak boleh nggak buka lebar, buka lebar. Lalu jemari tangan, yaitu jari tengah menghadap ke jam 12 arahmu. Jadi jam 12. So, dari sini ya. Oke. Inhale up, panjangkan tulang belakang. Lalu exhale, tekan tulang keringnya, lengkungkan punggung, pandangan lihat ke arah perut. Pandangan lihat ke arah perut, exhale. Inhale, pandangan lihat ke arah depan lagi. Exhale, masukkan tulang ekor, pandangan lihat ke arah perut. Good. Lagi inhale, pandangan lihat ke arah depan atas. Exhale, pandangan lihat ke arah perut, lengkungkan punggung. Kemudian inhale, pandangan lihat ke arah depan atas lagi. Exhale, pandangan lihat ke arah perut. Last one. Inhale, pandangan lihat ke arah depan atas. Exhale, table lagi. Buka lututnya selebar matras sekarang. Jempol kaki saling berdekatan, lalu duduk di tungkai.
ketika Anda duduk di tungkai, tulang duduk tadi nempel di tungkai Anda. Kebayang ya? Tulang duduk nempel di tungkai. Sekarang tulang duduk sama tungkai nggak boleh pisah. Ada lemnya di situ. Ingat, ada lem di tulang duduk dan tungkai. Pandangan lihat ke depan. Inhale, kedua tangan naik ke atas samsak. Exhale ke depan. Kemudian jalan ke depan. Bokong tidak boleh ikut naik. Harus nempel. Ke depan panjang sekali sampai dada atau bahu atau dahi Anda bisa ditempelin ke matras. Tapi ingat, bokongnya nggak boleh keangkat. Oke? 3 sampai 4 siklus nafas di situ. 3 sampai 4 siklus nafas di situ. Lakukan dulu. Kemudian kembali. Oke, ulang lagi ya. Kita coba lagi, sekali lagi. Aku kasih aba-aba, Anda melakukan dan aku akan lihat sebentar. So, inhale, kedua tangan naik ke atas, silahkan. Naik ke atas dulu. Exhale, lipat tubuhnya ke depan. Bokong tidak boleh ikut naik. Ke depan lagi, tangannya panjang, good. Panjangkan sisi kanan dan kiri tubuhnya, great. Kemudian taruh dahinya di situ. Taruh dahinya di matras. Good. Mbak Nuni oke. Mbak Rifka good. Mbak User oke. Mbak Windy bagus. Mbak Rosmayanti bingung ya. Ada kakak. Oke. Good. Nafas dulu di situ. Kemudian inhale kembali ke posisi duduk semula. Oke. Great. Nah, bateraiku yang apa namanya? Yang Canon habis ternyata. Oke, kemudian sekarang aku di sini aku bikin viewer aja. Nah, lalu setelah itu kita akan lakukan pose selanjutnya. Di pose selanjutnya kita akan membuat stretch area di paha depan. Jadi atau di quadratus. Jadi quadriceps atau quadratus. Aku ganti dulu di sini, aku lihatkan dulu ke Anda. Anda silakan berdiri di lutut Anda, oke? Anda nggak harus pindah seperti saya, karena saya cuma mau lihat supaya Anda cukup kelihatan dari depan, kan? Kemudian tekan tulang keringnya, tailbone-nya masuk. Oke, letakkan tangan di area tailbone, tailbone-nya masuk dulu. Putar bahunya ke belakang. Oke, rasain dulu. Lalu dari sini turunin bokongnya ke arah tungkai. Elbow saling dideketin dulu, open chest. Sudah? Sekarang kita lakukan turun naik sampai 5 kali. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up lagi. Exhale down. Last one. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale tahan. Oke, dari sini. Buka sekarang. Tangan tetap di pinggang. Kaki kanan dibuka ke samping kanan. Ingat, yang di sini tetap satu garis. Kakinya paralel dulu. Jadi ujung jari kakinya satu garis dengan ujung paha Anda. Terus, setelah itu buka kaki kanannya 90 derajat ke kanan. Jadi, lutut rotate. Lutut menghadap ke arah langit-langit. Lutut Anda menghadap ke arah langit-langit. Ya. Kemudian, angkat jari jemari kakinya. Jadi jemari kakinya diangkat yang di sebelah sana. Supaya tempurung lutut otot pahanya kencang. Tekan moonball-nya sebelah sana.
Oke, sekarang tailbone-nya masuk, jadi tailbone di sini masuk, pubisnya up, naik ke atas, kemudian rentangkan tangannya di samping kiri dan samping kanan. Tangan menghadap ke arah atas. Elbow shoulder level. Dari sini inhale, tarik nafas. Exhale, lipat tutupnya, gerakkan. Arah samping, masuk ke paling sana. Tahan dulu, open chest. Putar, jadi Anda akan stretch di area sini. Tahan, tempurung lutut atau kepalanya kencengin. Nafas dulu. Inhale, exhale. Last one, inhale, exhale. Kemudian inhale up, naik ke atas. Rentangkan, hasap pada sana. Kemudian turunkan, tekuk lututnya lagi. Lakukan di sisi satunya sekarang. Sisi satunya, letakkan tangan di pinggang, tailbone-nya masuk. Jadi jangan sampai bokongnya nonggeng ke belakang. Tailbone-nya masuk. Ini fungsinya supaya pubis dan tulang kelauan Anda nggak sakit. Kaki paralel dulu yang sebelah sana. Kemudian buka 90 derajat ke kiri. Di sini tailbone-nya masuk. Badan tetap square. Panggul menghadap ke depan, bahu menghadap ke depan. Kemudian angkat jari jemari kakinya. Tempurung lutut atau pahanya kencang. Tempurung ke arah kiri. Paha kencang. Jadi kalau dipegang ini paha ketarik ke arah atas. Kemudian rentangkan tangan. Oke. Tarik nafas inhale. Lalu exhale. Tubuhnya. Good. Lipat ke sebelah kiri. Jangan close bahunya, putar bahunya ke belakang. Jadi pandangan lihat ke arah langit-langit. Tahan. Inhale dan exhale 3 siklus nafas. Inhale. Exhale. Last one. Inhale. Exhale. Release. Inhale up. Rentangkan tangannya. Kemudian exhale. Great. Nah, sekarang siapin baloknya. Kita akan lakukan Anjaneyasana low lunge. Caranya, kembali ke posisi tabel tadi. Kembali lagi ke posisi tabel. Bagi Anda yang punya balok, ambil baloknya. Pada saat tabel, pastikan palm under the shoulder, knees under the hip. Jadi, jarak antara palm dengan depan sama dengkul sama dengan jarak antara bahu sama pangkal paha. Oke ya? Jadi nggak boleh terlalu dekat, nggak boleh juga terlalu jauh. Jadi pas. Yang punya balok, letakkan balok tepat di depan tangan Anda. Oke, yang tidak punya balok, langkahkan saja tangannya satu langkah. Oke, ulang ya. Yang punya balok, letakkan baloknya tepat di depan Anda. Yang tidak ada balok, jangan khawatir, langkahkan satu langkah. Jempol tangan saling menyatu. Kemudian sekarang, inhale kaki kanan maju ke depan, tangannya ada lemnya. Jadi kakinya yang maju, bukan tangannya yang mundur. Oke, tulang kering kaki kiri tekan ke bawah. Lalu tangan kanannya pegang paha kanan. Tangan kiri open ke atas. Kedua tangan naik ke atas, inhale up. Exhale, press panggulnya. Badannya harus tetap tinggi ke atas. Ingat, lutut sama ankle satu garis. Oke. Lalu inhale up lagi ke atas. Exhale turun. Tangan kanan di paha kanan. Tangan kiri turun ke bawah. Dua-duanya turun. Kemudian mundurin dulu kakinya ke belakang. Kita akan lakukan sekali lagi soalnya. Sisi satunya dulu, biar panas panggulnya. Angkat kakinya ke depan,
Jalan pelan-pelan, nggak apa-apa. Kaki kiri ya, kaki kanannya tekan ke tulang kirinya, tekan, punggung kakinya juga tekan. Kemudian tangan kiri pegang paha kiri, tangan kanan naik ke atas. Ikuti dengan tangan kanan. Inhale, panjangkan sisi kanan dan kiri tubuh. Bayangin tanganmu seolah-olah ketarik kaki ke arah ceiling. Inhale, exhale, press panggungnya. Badannya tidak boleh ikut maju. Badannya harus tetap naik ke atas. Kemudian inhale up. Tangan kanan di paha, tangan kiri di paha kiri, tangan kanan turun ke bawah. Mundurin lagi ke bawah. Dari sini, tangannya masih belum berubah, jangan mundur lagi. Jejakkan kakinya. Inhale, exhale, angkat lututnya dua-duanya. Tulang ekor arahkan ke langit-langit, Adho Mukha Svanasana. Kakinya jinjit, enggak. Jinjit, enggak. Kayak orang walking dog. Oke. Dari sini inhale, lurusin kedua kaki. Lalu exhale, tekuk sama-sama. Jadi table lagi. Oke. Sekarang, start dari table lagi. Supaya Anda bingung. Langkahkan satu langkah ke depan. Kita akan lakukan open chest in low lunge. Inhale, kaki kanan maju ke depan. Kaki kanan letakkan di samping tangan kanan. Kaki kirinya press ke arah apa namanya? Selimut. Kemudian letakkan tangan kanan di kanan, tangan kiri naik ke atas amsa. Lakukan sekali lagi. Exhale, press panggulnya. Kemudian dari sini, letakkan tangan kanan di bawah. Tangan kiri putar ke belakang. Pegang di tangan saya dari sini. Kalau bisa. Putar sekarang bahunya. Open side, in low lunge. Tahan ya, Anda pegang. Oke. Kemudian inhale. Up lagi buka. Letakkan tangan di paha. Exhale turun. Itu variasinya. Oke. Satunya. Masih siap? Angkat kaki kiri ke depan. Kemudian tangan kiri di paha kiri. Let's go. Tangan kanan naik ke atas langsung. Kedua tangan ngikut ke atas. Tailbone-nya masuk, nggak boleh nongkrong. Tailbone harus masuk. Up, inhale. Exhale, press ke bawah. Lalu tangan kiri taruh di paha dalam kaki kiri. Tangan kanan putar ke belakang. Lihat dari belakang. Good. Open chest. Buka bahunya. Jadi perut Anda ngebuka samping. Tahan dulu. Kemudian lepasin. Inhale up. Exhale kembali. Masuk ke table. Buka. Lebih lebar. Ada muka wirasan. Tempelin lagi. Bokongnya ke tungkai. Panjangin tangannya lagi ke depan. Istirahat dulu 3 siklus nafas di sini. Dahinya taruh di matras. 3 siklus nafas. Jangan jangan tahan nafas ya. Nafasnya ditaruh di situ. Kemudian tangan lepas. Tangan jangan dilepas. Ada lemnya. Inhale up, naikin ke badannya. Deketin dulu lututnya. Jejekin kaki, inhale. Exhale, angkat lututnya. Ada muka Svanasana. Sekarang kakinya tidak walking dog. Tahan dulu. Empurung lutut tetap pahanya kencang. Kalau masih jinjit boleh. Kalau bisa turun, minta kakinya tungkainya turun. Kemudian inhale,
Lalu exhale. Silahkan duduk di tungkai Anda. Oke, gimana? Sudah kelihatan? Lumayan ya. Nah, lalu melakukan pendinginan. Ada yang bocor, ada beberapa, ada orang yang apa namanya, mic-nya dibuka, bisa ditutup lagi. Nah, kemudian kita akan coba latih, kita akan lakukan pendinginan. Caranya adalah silakan keluar dari ini tadi, lipat lagi, lipat yang rapi, lalu di samping Anda. Kita akan lakukan posisi lying. Jadi Anda lihat saya, jangan apa namanya, toilet break, jangan toilet break. Anda boleh minum dulu sebentar sambil Anda lihat saya. Nanti habis itu Anda lakukan, saya yang lihat, gitu ya. Nah, kita akan lakukan posisi tiduran. Jadi Anda tidur, posisinya seperti ini, tidur dulu, miring dulu. Ada dua pose tidur. Jadi jangan langsung oh, ada yang bocor ya? Bisa minta tolong dimatiin, aku nggak tahu siapa. Nggak kelihatan mata saya dari sini. Kembali, ada peluru ayam tuh. Oke, tidur terlentang dengan posisi tungkai. Coba, tungkai deketin dengan bokong. Itu langkahnya yang pertama. Kemudian, putar bahunya ke belakang. Letakkan tangan di sini. Kita akan positif. Naik di atas, di bawah. Jadi, inhale up. Exhale down. Lakukan sampai 5 kali. Ini cara yang pertama. Inhale up. Exhale down. 5 kali. Cara yang kedua adalah kita akan happy dengan yakin semua bisa. Happy baby kali ini adalah kakinya menyatu, kemudian tarik ke arah Anda sama badan ponas Anda, tangannya di pergelangan tangan ya, di pergelangan tangannya. Pegang dulu di area sini dulu. Tarik. Rasakan pahanya kebuka dulu. Mbak minta tolong dimatiin dong peluru jagomu kedengeran sampai sini. Kemudian habis itu buka kakinya. Buka kakinya di depan, lalu putar. Ayunkan ke samping kiri, samping kanan, dan samping kiri, samping kanan. Oke? Nah, ini happy baby. Setelah selesai, baru jadiin satu lagi, tahan dulu di sini. Setelah itu, gerakan ketiga, kita masuk ke savasana. Tekuk lututnya, miring dulu, boleh ke kanan, boleh ke kiri. Tangannya boleh diletakkan di sini. Ketika Anda punya balok pakai untuk ganjal. Seperti ini. Tapi kalau nggak punya balok, pakai guling. Kalau tidak ada apapun, posisinya seperti ini. Kenapa posisi harus seperti ini? Supaya Anda tetap terjaga open ingatnya. Oke. Atau pilihan selanjutnya, tekuk dua-duanya. Udah, ini lebih better dibanding Anda seperti ini. Oke ya? Jadi dua-duanya boleh. Atau yang satu lurus, yang satu buka seperti ini boleh juga. Atau dikasih balok juga boleh. Supaya apa? Panggungmu tetap membuka. Oke. Saya akan awasin di sana. Aku akan lihat dan kita mulai dari pelvic chair, kemudian happy baby, dan kemudian kepasang. Oke, let's go. Silakan. Aku lihat di situ ya. Silakan Anda pelvic chair dulu. Tidur terlentang dulu, Bu. Tidur terlentang. Oke.
Tekuk lututnya. Dua-duanya ditekuk. Deketin lututnya di tulang duduk Anda. Mbak Wilza, lututnya deketin lagi. Lutut menghadap ke atas, bukan dibuka begitu Mbak Wil. Yes. Deketin lagi tungkainya ke arah bokong Anda. Bisa? Great. Telapak kakinya napak. Oke, Mbak Iser oke, Mbak Alif oke, Mbak Rifka oke, Mbak Ilma oke. Great. Sekarang buka badannya, buka lengannya, taruh di samping, tangannya ditaruh di samping tubuhnya, telapak tangannya menghadap ke matras, kemudian Mbak User, kakimu mundur ke belakang lagi. Yes? Yap. Kemudian inhale, angkat bokongnya ke atas. Great. Exhale, turunin. Yes, pelan-pelan ya, jangan dibanting ya. Inhale, naik ke atas. Good. Lututnya nggak boleh buka loh pas Anda naikin bokong ke atas. Exhale, turunin. Mbak Nuni, lututmu buka loh. Lututnya rapat. Inhale, naik ke atas lagi. Lebih tinggi dari yang tadi. Exhale, turunin. 3 kali lagi. Pelan-pelan nuruninnya Mbak User. Inhale, tarik lagi ke atas. Angkat ke atas. Lebih tinggi lagi, coba. Yes. Exhale, turunin. Artinya kalau lebih tinggi berarti dadamu lebih mendekat sama dagu. Ya. Inhale, naik lagi ke atas. Tinggiin lagi. Yes, Mbak Nuni, bagus banget. Sampai dagunya nempel sama dada. Oke, tahan dulu di situ. Aku hitung. 1. Mbak Rizky, pahanya nggak dibuka. Rapetin pahanya. 2. 3. Exhale, turunin. Great. Kemudian sekarang tekuk lututnya. Tekuk lututnya, jempol sama jempol jadi satu, telapak tangan jadi satu, pahanya dibuka. Pegang dulu pergelangan tangannya, jalin atau bisa dijalin tangannya. Deketin pahanya ke arah pubis Anda. Deketin kok paha sih. Kakinya ke arah pubis Anda. Tahan dulu di situ. Oke, okay. Good. Nah, kalau sudah baru angkat kakinya dibuka 90 derajat. Telapak kaki menghadap ke arah langit-langit, lutut menghadap ke arah telinga. Lutut ke arah telinga, telapak kaki ke arah langit-langit. Bisa ngebayang nggak? Nah, Mbak Helena oke. Mbak Widi, tarik lagi lututmu ke dalam. Bisa nggak lututnya ditarik ke dalam? No, lutut, paha, lutut. Yes, yang kamu pegang itu namanya lutut. Tarik ke arah badanmu. Woi, kamu jangan pakai bantal loh. Mbak Windy pakai bantal ya? Jangan pakai bantal. Oke, jadi yes, posisinya tungkai arahin ke langit-langit. Bisa nggak? Arah ke langit-langit itu begini, Bune. Jadi kalau begini, nah 90 derajat. Bukan begini, tapi begini. Oke, lutut ke arah telinga. Jadi pahanya ke arah badan Anda di sisi luar. Bisa? Nah, bisa benar-benar kakinya. Kalau belum bisa, berarti besok harus bisa. Karena ini artinya banyak banget tightness di sini. Sekarang goyangin ke samping kiri dan samping kanan. Kepala nggak boleh ikut dinaikin ya. Goyang ke samping kiri, samping kanan. Oke? Okay? PR-nya Mbak Winda harus belajar buka paha. Biar bayimu lahirnya lancar. Oke. Okay. Mbak Nuni juga. Pahanya harus turun lagi nanti. Mbak Bielsa juga. Mbak Rila. Goyang ke samping kiri, samping kanan. Yes. Good. Kalau sudah, baru jadiin satu lagi. Tarik ke arah dada. Coba, tarik ke arah dada. Bener Mbak Helena? Yes, tarik ke arah dada. Tahan. Kerasa enggak? Bokongmu ketarik. Betul? Oke. Tarik ke arah dada. Pertemuan kaki itu tarik ke arah dadamu. Oke, dada masih ingat kan di mana letaknya?
Oke, karena biasanya kalau kayak gitu udah bingung. Mbak Rizky nggak bisa ya? Oke. Yes, deketin lagi ke dadamu, Mbak. Great. Sudah? Kalau sudah, baru lurusin kaki ke bawah. Oke. Sekarang lurusin. Anda boleh miring ke samping kiri, samping kanan. Silahkan. Miring ke samping kiri, samping kanan. Boleh pakai apa aja dipakai untuk apa namanya yang kali ini boleh pakai bantal. Kemudian kaki dibuka, kalau bisa dibuka kayak yang aku tadi bilang. Oke. Kemudian silakan Anda tidur dulu. Jadi kepalanya istirahat, merem aja, nggak usah lihat ini, dengerin aja suaranya. Sekarang coba merem. Tangan bisa ditaruh di perut. Ngobrol sama bayinya. Kemudian pejemin mata sambil nafas. Nafasnya lagi, tarik nafas, hembuskan pelan-pelan, ngobrol sama bayinya, lalu ganti miringnya sebentar ke sisi sebelahnya, ganti arah miringnya, lalu udah, nafas lagi, rileks dulu. Badannya rasain nyaman, enak. Kemudian kalau sudah, silakan duduk. Yes. Good. Yeay, tepuk tangan dulu buat diri Anda sendiri. Yeay. Aku mau tanya nih sama Mbak Alif. Mbak Alif, aku unmute dari sini. Ternyata nggak bisa. Mbak, bisa minta tolong di-unmute-in dari sana, Mbak. Oke, apa yang kamu rasain? Segar. Segar ya? Ya. Oke, good. Terus lagi, thank you. Mbak Nunix. Mbak Nunix, aku unmute. Bisa, langsung. Apa rasanya? Nggak kedengeran suaramu. Nggak kedengeran suaramu loh. Oke. Nggak bisa, nggak kedengeran. Mbak Helena, apa yang kamu rasain, Mbak Hel? Tunggu. Yes. Apa yang dirasain? Lebih segar sama ringan badannya. Lebih segar ya badannya ya. Oke. Semoga semuanya juga merasakan hal yang sama. Ada yang kontraksi? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada yang kontraksi ya? Atau jadi kalau pas lagi lakukan yoga, kemudian Anda kok rasanya kontraksi, kok nggak nyaman gitu, langsung istirahat. Besok aku akan kasih tips-tips untuk kalau misalnya kontraksi, kamu harus lakukan pose yang seperti apa, detailnya seperti apa gitu. Supaya apa? Karena mungkin bisa jadi pada saat Anda melakukan yoga, tiba-tiba Anda kontraksi mungkin loh. Gitu. Jadi Anda harus melakukan seperti apa? Ada namanya Supta Baddha Konasana. Kemudian kalau habis makan biar perutnya nggak begah, mesti
even better habis makan aku pakai gerakan apa, itu juga ada juga gitu kan, jadi biar nggak begah. Kemudian apalagi banyak sekali. Jadi kalau misalnya mau belajar lebih intens tentang yoga, karena pada dasarnya semua yoga tidak hanya sekedar pose. Semua pose yang dilakukan adalah pose-pose yang memang udah ada research-nya, udah ada penelitiannya, memang dipakai untuk salah satunya juga untuk mengurangi keluhan-keluhan yang ada di ibu hamil gitu. Jadi kalau bisa ibu hamil itu nggak boleh ada keluhan. Kalau misalnya sampai ibu hamil ada keluhan, berarti ketika ibu hamil ada keluhan, ada bagian tubuhmu yang tidak balance dan tidak seimbang. Itu yang harus dipahami dulu. Tunggu aku minum dulu. Jadi nggak panas loh. Salah, harusnya aku bikin minumnya tadi. Baru habis yoga. Nah, nanti ke depannya kemungkinan besar aku akan bikin kelas online seperti ini lagi, gitu kan? Semoga bisa, tapi mungkin durasinya sedikit lebih padat lagi. Jadi, dan aku di kelas online yoganya, aku akan tidak banyak pose, tapi aku kasih pose-pose yang kira-kira pakem, yang kira-kira harus Anda kuasai dengan pakem-pakemnya. Dan aku akan kasih sekuen ke Anda, dan itu by email nanti sekuennya, sehingga minggu ini latihan pakai yang ini, minggu depan latihan pakai yang ini, seminggu kemudian dievaluasi apa yang terjadi, keluhanmu udah berkurang apa belum. Itu yang akan aku lakukan selama kita krisis virus kayak gini gitu ya. Setuju ya? Nanti aku akan kasih pengumumannya di Instagram, jadi supaya pun Anda nggak ketemu sama saya secara tatap muka langsung, mungkin kita bisa tatap muka lewat layar seperti ini, it's okay. Kemudian walaupun demikian, Anda bisa tetap lihat juga di YouTube-nya Bidan Kita sesuai dengan kebutuhanmu. Dan juga aku akan kalau misalnya ada kelas yoga, silahkan datang juga boleh sebenarnya, tapi untuk 2 minggu ini sampai mungkin kondisi di Indonesia belum terlalu mengkhawatirkan seperti ini, udah stay at home aja. Aku akan siap untuk membantu Anda dari rumah juga gitu kan. Gitu, karena daripada Anda pergi keluar rumah sampai di luar nanti ternyata ketularan virus, aduh amit-amit, jangan gitu kan. Pokoknya stay safe, usahakan benar-benar jaga kesehatan. Habis ini minum air putih banyak, 1 gelas minimal. Kalau ini jangan ditiru ya, saya pakai Starbucks, jadi jangan ditiru. Pakainya air putih aja Anda. Kemudian habis itu terus habis itu istirahat yang cukup. Habis minum air putih, mandi, jangan tidak mandi, suamimu keasemen nanti. Habis itu baru ganti baju bagus, yang nyaman, kemudian buka lagi Bidan Kita, baca dan belajar melalui web dan yang aku sharing. Terima kasih buat perhatiannya hari ini. Selamat menikmati hari-hari berikutnya. Dan sampai jumpa. Nanti ada pengumuman untuk kelas, nanti aku kasih pengumumannya ya. Thank you. Bye. Bye.